Mari bekerja di tengah-tengah kami ya Yesus. Mari jamah dan lawat kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bersama nyanyikan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwa rindu firman-Nya berjanji bahwa kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita.
Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa melihat, walaupun kadang-kadang kita tidak bisa merasakan, tapi sesungguhnya kasih setia dan perlindungan Tuhan, penyertaannya sempurna menjaga setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih
melekat. Biarlah roh kami melekat dengan roh-Mu Tuhan. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mendekat, melekat erat dengan Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Sikirarararara para masikirarararara po. Iyararararara masikirarararara masikirarararara masikir. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang tidak bisa dibatasi oleh apapun itu, tidak bisa dibatasi bahkan oleh tembok yang paling tebal sekalipun Tuhan menjamah dan menolong setiap kami, menangkap kami Tuhan pagi hari ini. Sikini darararara para masikirarararara masikir. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Bersyukur untuk roh-Mu yang Kau gerakkan untuk setiap kami. Bapa, sungguh kami tidak dapat melihat Tuhan. Sungguh mungkin kami tidak bisa melihat masa depan kami Tuhan seperti apa dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu di sekeliling kami Bapa. Tapi sungguh yang kami tahu bahwa di dalam hadirat-Mu ada kekuatan bagi setiap kami. Ketika kami sujud menyembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan turun tangan atas hidup kami Bapa. Biarlah hal itu menjadi penghiburan kami. Biarlah Engkau sendiri menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh dibebaskan Tuhan. Segera beban kami diangkat ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Sebab sungguh Engkau kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari Bapak Ibu bersama-sama naikkan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Amin. Serukan sebab Kau sertaku Tuhan. Sejauh
sebab Engkau sukacita kami, sebab Engkau kekuatan kami. Pagi hari ini biarlah mulut kami penuh dengan pujian bagi nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau, di dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau bersukacita dan memuji Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, bertepuk tangan, pujilah Tuhan, bersukacita, menari bagi Dia. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Katakan Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, amin. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Kami bersukacita. Yeay. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau yang memberi kekuatan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, Ku punya rancangan yang indah. Mari bersama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri serukan haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Mungkin kondisi di tengah kita membuat kita tidak bisa bersukacita. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan sukacita kita bukan sukacita dari dunia, tetapi sukacita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Kami yang percaya bersama katakan, kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk nyanyikan. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kau pengharapanku. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Sekali lagi bersukacita bersama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri serukan haleluya. Haleluya. Bersukacita, oh haleluya. Bersukacita, haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau sukacita kami, Engkau kekuatan kami. Sebab tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang menandingi kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat iman
memuji Dia yang tidak tertandingi oleh apapun. Kekuatannya yang heran. Katakan dengan iman. Tak ada. Yes. Tidak ada yang sepertimu. Kerajaannya yang terbosan. Tak akan tergoyahkan. Kami percaya Tuhan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan bersama-sama. Haleluya. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kami memuji-Mu Tuhan. Bersama nyanyikan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Serukan dengan imanmu. Tak ada. Kerajaannya yang terkesan tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetarnya mendengar namamu. Mari bersama sorakan kemenangan. Tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah terhebat. Yes. Yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sambil musik memuji Tuhan, pagi hari ini mari ingat kebaikannya. Mari ingat kuasanya yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu tak tertandingi. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 kami memuji-Mu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mari sekali lagi katakan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Amin. Hanya Kau Yesus. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Allah yang besar dan mulia. Sebab kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar melebihi apapun. Amin, amin, amin. Satu hal yang perlu kami lakukan Tuhan, kami mau percaya dan kami mau berharap kepadamu Tuhan. Kau yang berjanji setia Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang akan menjamin setiap kehidupan kami Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu sekali lagi naikkan pujian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam sebab pengharapanku dalam genggaman-Mu. Amin, amin. Mari dengan iman bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang
Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau sampai dengan hari ini, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian, sembah, bahkan syukur kami. Sungguh hati kami penuh dengan puji-pujian Tuhan. Dan kami bersyukur buat jamahan bahkan lawatan-Mu. Hadirat-Mu yang telah menjamah setiap kami. Karena kami percaya ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan ada kemenangan yang besar Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang telah menjamah setiap kami. Kami percaya sampai dengan hari ini, kami melihat bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai setiap kami, dan tak akan pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan sekali lagi Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau berbicara atas setiap kami, menguatkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, bahkan menasihati kami dengan firman yang baru itu Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini semuanya berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema yaitu di manakah Tuhan saat masa krisis. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa akhir-akhir ini banyak berita di luar sana dan kita melihat kita harus beribadah kembali secara online dikarenakan COVID yang kembali menguatkan kekuatannya sehingga terjadi di mana-mana, bahkan di tengah-tengah kita banyak COVID yang merajalela. Dan kemudian kita melihat bahwa kehidupan kita ini akhir-akhir ini semakin susah. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, tidak dipungkiri dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada kalanya kita itu menjumpai kehidupan kita di dalam situasi yang krisis. Dan seringkali kita jumpai di mana kita itu mengikuti Tuhan, kita itu menjumpai situasi kehidupan kita di mana kita harus menjalani situasi dan kondisi di mana iman kita itu sedang diuji. Entah itu karena krisis ekonomi, entah itu karena saudara telah menyelesaikan satu masalah dan masalah-masalah yang lain itu datang dalam kehidupan kita. Entah itu masalah keluarga kita, entah itu masalah kesehatan kita, bahkan kesehatan keluarga kita, atau sampai-sampai saudara itu berkata, hari ini waktu saya melihat sekeliling saya, kiri, kanan, depan, belakang, samping, itu semuanya penuh dengan yang namanya masalah. Padahal saudara, ketika kita itu memutuskan untuk kita itu menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya, kita itu berharap kepada Tuhan bahwa hidup kita itu penuh dengan harapan. Kehidupan kita itu tanpa kekhawatiran, tanpa air mata, dan selalu penuh dengan sukacita bahkan damai sejahtera. Ketika kita memutuskan bahwa kita itu hidup menyerahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan, kita ingin kehidupan kita itu seperti berbaring di kasur yang penuh dengan mawar. Hidup kita enak, keadaan kita baik-baik saja. Bahkan semuanya penuh dengan harapan, sukacita, bahkan damai sejahtera. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini saya mau katakan, kita melihat situasi hari ini itu sangat mencekam. Dan banyak dari kita itu yang tinggal dalam yang namanya ketakutan. Tinggal dalam situasi yang krisis, tinggal dalam situasi yang tidak baik. Banyak hal yang datang dalam kehidupan kita. Entah itu persoalan, entah itu masalah,
masalah keuangan hari-hari ini susah, bisnis macet, masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita. Lalu kita bukannya menemukan ketika kita itu menyerahkan kehidupan kita kepada tangan Tuhan, ketika kita memutuskan hidup kita bersama dengan Yesus, kita beranggapan bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Tapi bukannya kita menemukan kehidupan yang baik-baik saja, tapi malahan kehidupan kita itu dalam situasi yang terjepit. Kehidupan kita itu sedang berada dalam situasi krisis. Kehidupan kita sedang berada dalam situasi yang terhimpit. Bahkan kita tidak tahu jalan keluar. Kita tidak bisa melihat jalan keluar dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah datang. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah demi masalah. Sampai hari ini saudara berkata, saat masa krisis melanda kehidupan saya tidak dapat menemukan jalan keluar. Saya tidak dapat melihat di manakah jalan keluar sekeliling saya. Kalau kita lihat, mungkin saudara hari ini berkata, sekeliling saudara kita tengok kiri kanan. Semuanya masalah. Baru satu masalah selesai, masalah yang lain datang dalam kehidupan kita. Saya mau katakan hari ini saudara yang kasih Tuhan. Lalu kemudian kita itu komplain sama Tuhan. Hari ini banyak dari kita itu komplain sama Tuhan. Hidupku ini seharusnya enggak kayak gini. Apalagi saat aku menyerahkan hidupku sama Tuhan. Kapan masalah ini selesai? Di manakah Tuhan saat masa krisis? Di manakah Tuhan saat masa krisis ada dalam kehidupanku? Saudara komplain sama Tuhan, hidupku itu harusnya enggak seperti ini. Hidupku harusnya baik-baik saja. Ketika aku memutuskan mengikut Tuhan, ketika aku itu berada dalam tangan Tuhan, menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, harusnya hidupku itu enggak kayak gini. Lalu kemudian saudara mulai bertanya sama Tuhan, di manakah Tuhan saat masa krisis ada dalam kehidupan saya? Di manakah Tuhan saat saya itu sedang berada dalam situasi yang genting? Di manakah Tuhan saat saya berada dalam situasi krisis? Kapan ini semuanya akan berakhir? Di manakah Tuhan saat ini? Saya ingat saudara, dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Mari kita buka Alkitab yang kita punya di dalam Keluaran 14 ayat yang 10 sampai dengan 12. Keluaran 14 ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 kita perhatikan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12 kita perhatikan saudara. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat dalam Keluaran 14 ini, kita menemukan di mana orang Israel ini tersesat di dalam situasi yang krisis tanpa jalan keluar, dan mereka bertanya, di manakah Tuhan saat ini kita membutuhkannya? Di manakah Tuhan saat kita sedang berada dalam situasi yang krisis? Padahal saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita lihat dalam Keluaran 14 ini, Tuhan itu telah membuktikan kehebatannya. Tuhan telah menyatakan kuasanya. Tuhan itu berhasil melepaskan bangsa Israel dari tangan Firaun yang penuh kuasa itu. Bangsa Israel yang sedang menghadapi yang namanya perbudakan, bahkan penindasan selama 400 tahun. Bangsa Israel itu berhasil keluar dan mereka meyakini dan mereka mempunyai harapan yang besar.
terhadap tanah perjanjian, ekspektasi mereka yang besar terhadap tanah perjanjian yang Tuhan sedang siapkan bagi mereka. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, hanya beberapa hari lamanya setelah Tuhan itu menyatakan kekuasaannya, kehebatannya, powernya untuk melepaskan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan bahkan penindasan 400 tahun lamanya. Mereka itu bertanya, di manakah Tuhan saat masa krisis ini ada? Mereka sedang berada dalam situasi yang terjepit. Mereka sedang berada dalam situasi yang sukar. Lalu kemudian mereka itu bertanya, di manakah Tuhan saat masa krisis, saat masa kami membutuhkan? Kalau kita lihat dari kisah ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita seharusnya bisa bertanya, di manakah iman orang Israel ini? Di ayat 11 dan ayat yang ke-12, kita tahu bahwa mereka itu tidak melihat Tuhan. Saat masa krisis yang mereka hadapi, mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu Tuhan itu sedang mempersiapkan tanah perjanjian buat mereka. Tuhan telah membuktikan kekuatannya, kekuasaannya, mujizatnya, membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dari tanah penindasan, dari tanah perbudakan selama 400 tahun, saudara. Tapi saat mereka sedang menghadapi masa krisis, saat mereka terjepit, mereka bertanya di ayat 11 dan ayat yang ke-12 yang kita baca tadi, saudara. Mereka bertanya, di manakah Tuhan? Mereka tidak bisa melihat ketika mereka sedang menghadapi masa krisis. Mereka tidak bisa melihat Tuhan. Itu seringkali kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali dalam kehidupan ini, saat Tuhan mengizinkan krisis ada dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat Tuhan. Saat kita sedang menghadapi krisis dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Kalau kita lihat, kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan dalam masa krisis di kehidupan kita? Kenapa, saudara? Kalau kita lihat kisahnya bangsa Israel ini, karena mereka berjalan dalam ketakutan, bukan berjalan dengan iman. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan dalam masa krisis kehidupan kita? Karena mereka berjalan dalam ketakutan, bukan berjalan dengan iman. Keluaran 14 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa bangsa Israel itu tidak dapat melihat Tuhan saat masa krisis ada di tengah-tengah mereka? Karena mereka bukan berjalan dengan iman mereka, tapi mereka itu berjalan dengan penglihatan mereka. Mereka melihat tentara Firaun itu mengepung mereka. Mereka menyerah dalam ketakutan mereka. Mereka menangis dalam ketidakpastian. Bahkan mereka itu menyerah dalam situasi yang menghimpit mereka. Saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu dalam situasi yang terhimpit, saudara. Di depan mereka itu ada Laut Merah. Di kiri kanan mereka itu gunung, saudara. Ketika mereka melihat ke belakang, tentara Firaun yang begitu banyaknya, dengan kuda, dengan apapun perlengkapan senjata yang mengejar mereka pada waktu itu, dengan suara dentuman kuda, mereka itu mulai menoleh dan melihat situasi yang mereka hadapi. Lalu mereka itu mulai menggerutu, saudara, kepada Tuhan, kepada Musa. Mereka bertanya, di manakah Tuhan? Dan pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka itu sadar. Mereka sedang berada di dalam situasi yang terjepit. Di depan laut, di kiri kanan gunung, di belakang itu pasukan yang mengepung mereka.
Lalu kemudian mereka itu mulai berkata, apakah tidak ada tempat untuk mati di Mesir? Maka engkau membawa kami ke sini untuk kami mati di sini. Mereka mulai menggerutu kepada Tuhan, bahkan kepada Musa. Karena mereka itu tidak berjalan dengan iman, tapi mereka berjalan dengan penglihatan mereka. Mereka itu tidak berjalan dengan kekuatan Tuhan, tapi mereka berjalan dengan penglihatan mereka. Berapa banyak dari kita, saudara, seringkali saat kita mengalami yang seperti ini, saat kita mengalami kekacauan dalam kehidupan kita dalam situasi krisis dalam kehidupan kita, berapa banyak dari kita, saat apa yang kita jalani ini sudah buntu, saat apa yang kita hadapi ini, kita sudah menyerah dalam ketakutan kita. Saat apa yang sering kali kita hadapi, kita itu menangis dalam ketidakpastian, saudara. Dan seringkali saat kita menghadapi kehidupan ini, seringkali kita itu banyak menyerah dengan situasi dan bukan berserah kepada Tuhan. Banyak dari kita itu seringkali menyerah kepada situasi yang kita hadapi dan bukan berserah kepada Tuhan. Bukannya kita itu cari hadirat Tuhan, bukannya kita itu berdoa kepada Tuhan yang mampu melepaskan kita, bahkan menyelamatkan kita dari situasi kita. Tapi seringkali, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak sadar ketika Tuhan itu mengizinkan situasi krisis berada di tengah-tengah kita terhimpit, kita terjepit, kita tidak tahu jalan keluar yang mana yang harus kita ambil. Lalu kemudian kita perlu tahu, saudara, kita itu sedang berada di dalam yang namanya ketakutan. Sehingga fear over faith, ketakutan kita itu jauh lebih besar daripada iman kita. Padahal kita itu harus tahu, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa iman sama ketakutan itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Saudara tidak bisa beriman dalam ketakutan. Saudara juga tidak bisa takut kalau saudara punya yang namanya iman. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari hari ini kita sama-sama belajar. Kita itu kalau kita itu memutuskan untuk percaya Tuhan, seharusnya kita itu bisa berkata bahwa tidak ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Kalau hari-hari ini situasi kita sedang dalam masa yang krisis, kalau hari-hari ini situasi yang saudara alami sedang dalam masa yang terhimpit, saudara dalam masa situasi saudara tidak tahu harus kemana, dan jalan yang saudara hadapi itu buntu. Jangan sampai kita itu menyerah dalam ketakutan. Jangan sampai kita itu menangis dalam ketidakpastian. Bahkan kita menyerah dalam situasi yang kita hadapi hari ini. Mari kita belajar untuk kita itu berserah kepada Tuhan. Belajar untuk kita itu percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat tangan Tuhan itu menolong bahkan menyelamatkan kita, membawa kita kepada tanah perjanjian yang Tuhan siapkan bagi setiap kita, kalau kita itu tinggal di dalam yang namanya ketakutan. Seharusnya kita itu berkata, saudara, kemanapun dan apapun kehidupan ini membawa kita, kita percaya Tuhan itu selalu menopang dan Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Daud itu berkata, saudara, dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata, saudara, dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa, saudara? Engkau, Tuhan, itu besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tidak ada ketakutan dalam diri kita. Saya dan saudara, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam situasi yang krisis. Karena apa, saudara?
Kita harus belajar seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku tinggal dalam situasi yang krisis, sekalipun situasiku tidak mudah hari ini, sekalipun apa yang harus kita hadapi dan kita lalui hari ini itu tidak mudah, berat, sukar, bahkan saudara berkata sudah tidak ada harapan lagi. Tapi saya mau katakan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, meskipun manusia berkata sudah tidak bisa, sudah mustahil, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Hari ini kalau kita sedang berada dalam masa kekelaman saudara, mari kita belajar untuk kita itu tidak tinggal di dalam ketakutan. Mari kita belajar tidak seperti bangsa Israel saudara, menggerutu kepada Tuhan, menggerutu kepada Musa, menyerah dalam ketidakpastian, menangis dalam ketakutan, bahkan menyerah kepada situasi yang dihadapi pada saat itu. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk kita berjalan dengan iman dan bukan berjalan dengan ketakutan. Karena ketakutan itu menarik kita saudara. Ketakutan apa yang kita alami hari ini itu menarik kita untuk kita itu terdistorsi, untuk kita itu terdistraksi saudara. Kemudian kita itu secara tidak sadar menetapkan satu hasil akhir dari masalah dan situasi mereka yang situasi kita yang saat ini kita hadapi. Sama seperti bangsa Israel, saudaraku yang kasih Tuhan. Pada waktu itu, waktu bangsa Israel itu melihat situasi yang mereka hadapi pada waktu itu, mereka itu langsung memutuskan dengan apa yang mereka lihat, situasi yang menghimpit mereka, situasi yang menjebak mereka. Lalu kemudian di ayat yang 11 dan ayat yang ke-12, mereka itu secara tidak sadar memutuskan hasil akhir dari apa yang mereka lihat. Apakah kami akan mati? Apakah tidak ada tanah lagi di Mesir untuk kami ini mati? Apakah engkau membawa kami untuk kami mati di tempat ini? Mereka tidak tahu saudara, bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan mereka dari bangsa yang Mesir, dari tangan Firaun yang memperbudak mereka, bahkan menindas mereka. Dan Tuhan itu sedang mempersiapkan mereka tanah perjanjian, membawa mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan ke atas mereka. Mereka tidak sadar saudara, tapi apa yang mereka lihat pada waktu itu, mereka secara tidak sadar itu memutuskan hasil akhir berdasarkan apa yang mereka lihat. Apakah kami akan mati di sini? Itu sama dengan kita saudara. Seringkali kita itu lupa dan kita tidak sadar bahwa ketika saat berada dalam situasi krisis atau terjepit dalam kehidupan kita, kita melihat apa yang kita hadapi di dalam ketakutan kita. Lalu kemudian kita memutuskan hasil akhir. Udah tidak bisa. Udah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak mustahil. Karena ini sudah jalannya buntu dan tidak ada jalan lagi. Ini sudah berakhir dan ini sudah habis. Saya mau katakan hari ini saudara, meskipun bagi manusia itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudaraku yang kasih Tuhan? Ketika kita tinggal di dalam ketakutan, orang yang tinggal di dalam ketakutan itu ada 3 saudara. Orang yang tinggal dalam ketakutan membuat kita tidak bisa melihat tempat yang Tuhan sedang siapkan bagi kita, yaitu tanah perjanjian. Orang yang tinggal di dalam ketakutan itu membuat kita jauh dari rencana Allah. Orang yang tinggal dalam ketakutan membuat kita jauh dari hadirat Allah. Bukannya mereka itu minta jalan keluar kepada Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan Musa. Saat kita sedang berada di dalam masa sukar, saat kita sedang berada di masa-masa yang genting, mari kita itu belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan yang sama yang akan membebaskan kita semuanya, saudara dan saya. Tuhan yang sama
yang akan membebaskan kita dari semua masalah apapun yang sedang saudara hadapi hari ini. Bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara? Yang percaya katakan amin. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu dapat mengalahkan ketakutan dan melihat Tuhan bekerja di situasi kita? Bagaimana kita itu mengalahkan ketakutan dan melihat Tuhan bekerja di situasi kita? Mari kita belajar, saudara, ada 3 hal bagaimana supaya kita mengalahkan ketakutan dan melihat Tuhan bekerja di situasi krisis kita. Yang pertama, jangan takut. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13, di sana dikatakan Musa berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita mengalahkan ketakutan dan melihat Tuhan bekerja di situasi kita? Yang pertama, jangan takut. Untuk melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam iman, saudara. Di setiap situasi yang kita hadapi, jangan kita itu memilih untuk tinggal dalam ketakutan. Janganlah kita memilih untuk tinggal di dalam ketakutan menghadapi situasi yang kita hadapi. Tapi hari ini mari kita memilih untuk kita itu belajar percaya kepada Tuhan dan berjalan dengan iman. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu tidak menghapus yang namanya Laut Merah. God didn't remove the Red Sea. Tapi Tuhan itu membuka Laut Merah, saudara. Jadi saya mau katakan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau misalkan Tuhan tidak menghapus masalahmu hari ini, bukan berarti Tuhan itu tidak peduli, saudara. Bukan berarti Tuhan itu tidak bekerja dalam kehidupanmu. Kalau hari ini Tuhan tidak menghapus masalahmu, Tuhan itu sedang bekerja untuk memberikan engkau jalan keluar, bahkan membawa engkau kepada kemenangan besar, kemenangan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita semuanya. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Saat bangsa Israel menghadapi Laut Merah dan di belakang ada tentara Firaun yang menghadang mereka, Tuhan itu tidak menghapus masalah mereka, saudara. Tuhan tidak menghapus Laut Merah. Tuhan tidak membersihkan Laut Merah, gunung, bahkan tentara Filistin. Tapi Tuhan itu punya cara lain, saudara. Tuhan membuka Laut Merah, masalah itu Tuhan buka. Dan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mengalahkan bangsa Mesir. Hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, meskipun masalahmu belum berakhir, meskipun situasimu masih susah, meskipun hari ini saudara sedang berada di dalam masa krisis, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudara. Tuhan masih mempersiapkan untuk kita keluar di saat dan di waktu yang Tuhan telah tetapkan, untuk membuka Laut Merah kita, untuk membuka masalah-masalah kita, masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari ini, kepada yang namanya kemenangan besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, saudara, di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan kita dalam menjalani situasi krisis ini dalam kehidupan kita. Situasi yang menghimpit kita, situasi yang tidak mudah, situasi yang di luar dari harapan kita. Tuhan itu memberikan kepada kita roh kekuatan, saudara. Roh yang membangkitkan untuk kita itu punya kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Maka hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan,
Kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, apalagi Tuhan bekerja di masa-masa krisis ini, mari kita jangan tinggal di dalam ketakutan. Mari kita memilih untuk kita tinggal di dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahkan kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tetap berdiri teguh. Keluaran 14 ayat yang ke-13, di sana Musa itu berkata kepada bangsa Israel, saudara, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kalau yang pertama, kita jangan takut. Yang kedua, saudara, tetap berdiri teguh, stand still. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kita harus belajar untuk berdiri teguh dalam iman kita sebelum kita itu belajar berjalan dengan iman. Orang yang bimbang itu tidak bisa berjalan dengan baik, saudara. Kalau kita lihat orang berjalan, kalau dalam kebimbangan, itu jalannya tidak bisa senter, saudara. Orang kalau misalkan dia keseimbangannya kurang baik, keseimbangan badannya gerak-gerak gini, terus disuruh lari, disuruh berjalan, dia tidak akan bisa berjalan dengan tegap, dia tidak bisa berjalan dengan baik, dia tidak bisa berjalan dengan mantap gitu, saudara. Berjalannya akan sempoyongan. Orang yang kurang konsentrasi atau apa gitu, saudara, berjalannya itu tidak bisa baik. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita ingin berjalan dengan iman, kita ingin berjalan dengan iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita penuh dengan Tuhan, itu kita harus tetap berdiri teguh. Artinya apa, saudara? Kalau kita ingin berlari dengan iman, kita ingin berjalan dengan iman, kita harus belajar dulu untuk berdiri teguh di dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31, di sana dikatakan, saudara, Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang kalau misalkan mau berjalan dengan iman, kita harus belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, saudara. Belajar untuk berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh itu, ketika kita berdiri teguh, Tuhan itu memperbarui iman kita. Kalau kita belajar berdiri teguh, Tuhan itu memperbarui kekuatan kita. Kalau kita belajar berdiri teguh, Tuhan itu memperbarui sayap kita. Kalau kita belajar berdiri teguh, Tuhan itu memperbarui kaki kita, saudara. Artinya apa? Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk berjalan dengan iman. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam situasi yang krisis, orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam situasi yang genting, situasi yang terjepit, situasi yang susah untuk dijalani. Tapi ketika kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Kita belajar berdiri teguh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan mempersiapkan iman kita, kekuatan kita, sayap kita, kaki kita. Untuk Tuhan itu membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Dan kita tidak berjalan menjadi lesu, tapi kita berjalan dengan kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau hari ini apapun yang saudara kita hadapi, mari kita belajar, saudara. Jangan kita itu sempoyongan dalam iman kita. Jangan kita itu tinggal dalam kebimbangan kita. Jangan kita jadi lesu. Tapi mari hari ini kita belajar untuk semangat. Tetap berdiri teguh. Belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, kemanapun hidup ini membawa kita, dalam masa krisis sekalipun, tetap ku percaya tangan-Mu Tuhan yang menopang hidupku. Kita harus berkata demikian, saudara. Maka Tuhan akan membawa kita
kepada jalan yang penuh dengan kemenangan, membawa kita kepada jalan keluar yang ajaib, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat melihat Tuhan bekerja di tengah situasi krisis dalam kehidupan kita. Yang ketiga, lihat keselamatan dari Tuhan. Kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13, Musa berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lalu kemudian Musa berkata, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, orang Mesir yang mereka lihat pada situasi krisis yang mereka hadapi, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sama dengan kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Mereka tidak dapat melihat Tuhan bekerja saat mereka itu takut. Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan, dalam saat masa kritis, saat kita takut. Ketika kita melihat iman kita lemah, ketika kita belajar untuk bergantung sama Tuhan, Tuhan itu akan menguatkan iman kita, saudara. Ketika kita melihat iman kita dan bergantung pada Tuhan, Tuhan itu akan menguatkan pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, supaya kita itu belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, dan kita melihat keselamatan dari Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-8, saudara. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini saudara berkata, di manakah Tuhan pada saat masa krisis? Jawabannya saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu ada di sepanjang waktu. Tuhan itu ada di sepanjang waktu kehidupan kita. Meskipun kita sedang dalam masa krisis, meskipun kita sedang berada di dalam masa yang sukar, sedang masa yang terhimpit, Tuhan itu berada di sekitar kita, saudara. Di sepanjang waktu, di setiap waktu dalam kehidupan kita, Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita belajar untuk tidak takut berdiri teguh, mari kita belajar untuk menaruh iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahkan pikiran kita, kehendak kita, emosi kita, untuk kita melihat bahwa ada keselamatan dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Keluaran 14 ayat yang ke-19, saudaraku yang kasih Tuhan. Di sana juga dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. 20 kita perhatikan, saudaraku yang kasih Tuhan. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu menyatakan mujizatnya. Tuhan memberikan keselamatan daripada Tuhan kepada bangsa Israel, seperti yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel, bahwa orang Mesir yang engkau lihat hari ini, engkau akan tidak melihatnya lagi untuk selama-lamanya. Sama dengan kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau hari ini situasi yang kita hadapi sedang berada dalam masa yang krisis, kalau hari ini situasi yang kita hadapi sedang dalam kondisi yang sukar, saudara berada dalam kesakitan, yang dokter pun sudah berkata, it's going to be over. Ini akan segera berakhir. Bagi manusia ini mustahil, saudara. Lalu kemudian saudara hari ini berkata, bisnis saya sudah hancur, Pak. Hancur lebur gara-gara COVID. Lalu kemudian saudara berkata, aku tidak tahu harus mau ngapain lagi.
ekonomi juga sedang susah. Hari ini saya mau katakan saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk berharap kepada Tuhan. Belajar untuk melihat keselamatan daripada Tuhan yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Mari jangan kita tinggal dalam ketakutan. Jangan kita tinggal di dalam kelemahan kita. Menyerah dengan situasi kita. Menyerah dengan kondisi kita. Menangis dalam ketidakpastian. Lalu kita berada dalam ketakutan. Sehingga kita lupa ada tangan Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari ini semuanya. Ada tangan Tuhan yang sanggup membawa kita kepada jalan yang penuh dengan harapan. Kepada jalan yang penuh dengan kemuliaan. Mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk kita belajar berharap kepada Tuhan. Saat kita bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan saat masa krisis dalam kehidupan kita? Mari kita belajar untuk tidak menjadi seperti bangsa Israel, saudara. Mereka tinggal di dalam ketakutan, sehingga mereka tidak dapat melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan dalam ketakutan, bukan dengan iman mereka. Lalu kemudian kalau saudara berkata, bagaimana supaya kita dapat melihat Tuhan bekerja dalam situasi di kehidupan kita ini, situasi krisis di dalam kehidupan kita ini, ada 3 saudara. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, tetaplah berdiri teguh. Tetaplah kita stand still di dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita belajar untuk sabar dan melihat keselamatan daripada Tuhan yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya ketika kita belajar untuk kita tidak tinggal dalam ketakutan, kita belajar untuk kita tetap berdiri teguh, bahkan kita untuk belajar untuk sabar, melihat keselamatan daripada Tuhan. Saya percaya apapun yang saudara hadapi hari ini, kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan, mujizatnya, bahkan Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang penuh dengan kemenangan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Mari hari ini kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya kalau sampai hari ini kami masih boleh melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk kami selalu berkata, Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami mau tetap belajar untuk kami tidak tinggal di dalam ketakutan, tapi kami mau belajar untuk kami tetap berdiri teguh. Kami mau berjalan dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan ajar kami untuk tetap berserah kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami dapat melihat bahwa keselamatan daripadamu Tuhan, itu yang akan bekerja di dalam situasi krisis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman yang baik yang sudah kami dengar ini. Firman ini telah memberkati setiap kami Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru. Firman-Mu telah menyegarkan jiwa kami. Dan kami percaya dimanapun kami berada hari-hari ini, apapun situasi yang kami hadapi, tetap kami mau berkata, Tuhan Yesus baik dan selamanya baik, karena Engkau yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi berkat yang baru bagi setiap kami. Ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru ketika kami beribadah di tengah-tengah situasi yang krisis ini. Maka kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat kami sudah menerima kelegaan yang baru. Bahkan yang apapun yang kami hadapi, kami melihat ada kemenangan besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang baik ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.